Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zami Azli. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu pemanasan global dan perubahan iklim. Oke, kita masuk pembahasan yang awal. Yang pertama, pengertian pemanasan global, warming atau global warming ya guys, merupakan suatu peristiwa di mana suhu rata-rata pada permukaan bumi mengalami kenaikan yang disebabkan oleh peningkatan keluaran gas rumah kaca seperti satu, karbon dioksida, yang kedua dimitrooksida, yang ketiga metana, yang keempat hidrofluorokarbon, heksafluorida, dan perfluorokarbon guys. Oh ya, itu dia di atmosfer bumi kita selama 20 abad terakhir ini. Oke, kenaikan suhu di permukaan bumi ini itu diperkirakan akan mencapai 4 derajat Celcius. Kenaikan suhu iklim ini dapat menyebabkan banyak perubahan terjadi pada bumi kita. Oke guys, penyebab dari global warming atau pemanasan global itu ada dua, ya. Yang dua ini kita akan bagi. Yang pertama itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca atau greenhouse effect adalah keadaan ketika panas radiasi terperangkap di atmosfer, guys. Hal tersebut membuat suatu permukaan bumi ini menjadi lebih hangat. Nah, fenomena tersebut disebabkan oleh gas rumah kaca yang dihasilkan oleh alam atau aktivitas manusia. Gas rumah kaca itu contoh suatu bangunan, guys. Bangunan dia panas matahari tadi mantul ke permukaan bumi dan kena rumah kaca. Guys, masuk yang kedua. Yang kedua itu ada kerusakan lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon itu terletak di stratosfer. Iya, dan berfungsi untuk menghalau radiasi ultraviolet dari matahari. Jika terjadi kerusakan pada lapisan ozon, maka bumi akan mudah terpapar radiasi sinar UVB. Radiasi UVB berbahaya karena dapat merusak susunan DNA pada manusia, baik manusia ataupun hewan. Oke guys, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu ada penggunaan CVC tak terkontrol. CVC atau chlorofluorokarbon merupakan salah satu bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan untuk memproduksi peralatan terkhusus yang digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga. Ada polusi bahan bakar bensin. Kendaraan yang sering kita gunakan juga memberikan sebuah dampak yang cukup besar dalam terjadinya pemanasan global atau disebut global warming. Polusi itu dihasilkan dari sebuah kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin, yang contohnya seperti sepeda motor, mobil, dan kendaraan yang lainnya. Oke, kita masuk yang kelima. Yang kelima ini ada namanya penggundulan hutan. Hutan mempunyai fungsi sebagai penyerap karbon dioksida atau CO2 dan mengeluarkan oksigen. Jika hutan rusak akibat dari penebangan liar yang tidak bertanggung jawab, maka akan terjadi peningkatan jumlah karbon dioksida dan tertutup jumlah oksigen. Oke, kita masuk yang keenam. Yang keenam itu adalah namanya pemborosan listrik. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Tanpa listrik, maka aktivitas akan sangat terganggu. Pembangkit tenaga listrik membutuhkan batu bara dan minyak bumi dan lain sebagainya untuk tetap berfungsi. Dari hasil pembakaran batu bara dan minyak bumi itulah yang dapat menghasilkan karbon dioksida. Indonesia sendiri ini masih menggunakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan utamanya, guys. Tenaga listrik dengan menggunakan sinar matahari atau bahkan menggunakan air dan ataupun menggunakan angin itu lebih baik, lebih menghemat daripada menggunakan batu bara ataupun minyak bumi. Oke, kita lanjut ke perubahan iklim.
Pengertian perubahan iklim adalah perubahan pada suhu, curah hujan, pola angin, dan berbagai efek-efek lain secara drastis. Hal tersebut turut mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Perubahan iklim terjadi ketika perubahan dalam sistem iklim. Bumi ini akan menghasilkan pola cuaca yang baru yang akan bertahan selama setidaknya beberapa dekade dan mungkin selama jutaan tahun. Faktor penyebab daripada perubahan iklim, yang pertama itu efek rumah kaca, yang kedua pemanasan global, yang ketiga kerusakan lapisan ozon, yang keempat kerusakan fungsi hutan. Dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim. Yang pertama, gunung es akan mencair. Yang kedua, curah hujan akan semakin meningkat dan badai akan sering terjadi. Yang ketiga, angin akan bertiup lebih kencang dari yang biasanya. Yang keempat, air tanah akan cepat sekali menguap. Yang kelima, cuaca menjadi sulit untuk diperkirakan atau diprediksi dan bahkan akan jauh lebih ekstrim dari yang biasanya. Yang ketujuh, meningkatnya kasus orang yang meninggal akibat dari cuaca yang sangat panas tersebut. Yang kedelapan, kenaikan air laut. Yang kesembilan, menyebabkan kekeringan yang sangat-sangat berkepanjangan. Yang kesembilan, dapat menyebabkan gagal panen akibat dari cuaca yang sangat ekstrim, yang dapat mengakibatkan juga bahwa petani kerugian besar. Yang ke-10, meningkatnya hama pangan akibat dari perubahan iklim itu. Dan yang terakhir, yang ke-11, populasi hewan dan tumbuhan akan semakin menurun. Sangat menurun karena terancam punah akibat ekosistemnya yang semakin rusak dan semakin terganggu. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan.